فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu tentang 10 jalan keselamatan, ya, yang mana Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin hafizahullah menulis 10 ya, dari langkah-langkah atau jalan menuju keselamatan, yang mana satu dari 10 poin sudah kita bahas di maghrib ya, yang lalu kemarin, dan sebagaimana ana janjikan akan kita habiskan insyaallah di pertemuan kali ini. Poin yang pertama sudah kita bahas, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan ikhlas beragama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu dari yang harus dan tidak bisa ditawar-tawar jika seseorang ingin selamat kelak hidupnya di akhirat. Harus dia bawa at-tauhid. Dia harus pegang ini baik-baik, jangan sampai dia meninggal dunia dan dia bukan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, malah terjerumus ke dalam lubang-lubang kesyirikan yang membuat dia bisa kekal di neraka jahanam. Poin yang kedua para jamaah sekalian, Syekh di sini menyebutkan adalah ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berittiba, mengikuti sunnahnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh menyebutkan bahwasanya fal inayatu bis sunnatin nabawiyyati wal haddil mubarak alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'alluman wa amalan yu'addu min al asbabil 'azimati lin najati yaumal qiyamah. Memperhatikan sunnah-sunnah Nabi dan petunjuk-petunjuk Nabi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana Nabi dahulu berjalan di atasnya, mempelajarinya, mengamalkannya, maka ini semua termasuk dari sebab-sebab yang sangat besar yang akan mendatangkan keselamatan kelak di hari kiamat. Makanya Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Malik bin Anas, ya, tahu Imam Malik? Ada Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik, ada Imam Asy-Syafi'i, ada Imam Ahmad bin Hanbal. 4 imam madhab yang dikenal. Salah satunya Imam Malik bin Anas rahimahullah, Imam Darul Hijrah, salah seorang imam di zamannya di kota Madinah, ya, beliau dulu pelajarannya di kota Madinah, dan Imam Syafi'i dulu datang ke beliau belajar sama Imam Malik bin Anas. Apa kata Imam Malik? Man aradan najah, barang siapa yang ingin selamat, fa alaihi bi kitabillah wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ingin selamat, maka baginya akan berpegang kepada Al-Quran, Kitabullah, dan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Imam Malik bin Anas mengatakan, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah itu hakikatnya seperti bahteranya Nabi Nuh alaihi salam. Kita tahu di zaman Nabi Nuh alaihi salam, orang-orang yang tidak ikut di bahtera, orang-orang yang tidak ikut sama Nabi Nuh di bahteranya sana, binasa semua, tidak ada sisanya, semuanya mati. Yang selamat hanya yang ada di bahteranya Nabi Nuh saja, karena seluruh muka bumi ini tenggelam.
Sama Imam Malik dikatakan sunnah Nabi itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Yang naik selamat, yang ikut sunnah Nabi, berpegang sama sunnah Nabi, selamat. Wa man takhallafa anha ghariqa. Dan yang tidak mau ikut, dia akan mati tenggelam. Tidak mau ikut sunnah Nabi, tidak mau pakai caranya Nabi, bikin cara-cara sendiri, maka dia akan tenggelam, akan habis, akan binasa. Apalagi dikatakan oleh banyak imam bahwasanya orang-orang yang tidak ikut sunnah Nabi, bikin-bikin ajaran sendiri, bikin-bikin bid'ah dalam agama ini, terancam tidak bisa ikut minum air telaganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan para jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ya, pada diri Rasulullah SAW bagi kalian itu ada suri tauladan yang baik. Untuk diapakan? Untuk ditiru. Tiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri, hati-hati siapa-siapa yang menyelisihi perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an tusibahum fitnatun, akan tertimpa kepadanya fitnah, dia akan dikena fitnah, au yusibahum adzabun alim, atau tertimpa padanya azab yang pedih. Ya, hati-hati, Allah yang bilang, hati-hati jangan sampai kalian sama Allah diuji sama fitnah yang berat gara-gara kalian tidak mau berpegang kepada sunnahnya Rasulullah, karena kalian itu menyelisihi sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kalian bisa tertimpa kepada kalian musibah yang besar, musibah yang pedih, azab yang pedih. Ini ancaman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat para jamaah sekalian, dahulu saat perang Uhud, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat yang ada di atas gunung di bukit pemanah itu 50 orang agar jangan turun. Kata Rasulullah, jangan turun ya sebelum saya perintahkan untuk turun. Mau kalian lihat jasad kita sudah dimakan sama bangkai kah, atau musuhnya sudah lari kah, mau gimana pun sebelum saya perintahkan turun jangan turun. Sudah naik ke atas 50 orang, jalan peperangan dengan baik. Dan subhanallah, di awal-awal mulai peperangan Rasulullah mengendalikan peperangan. Kalau ada yang macam-macam mau masuk, tinggal dihujani sama panah dari yang ada di atas bukit. Musuhnya mundur, dikejar sampai jauh dari tempat peperangannya. Mundur musuhnya, kalah. Tiba-tiba yang 50 orang turun. Katanya itu udah selesai, sudah kabur musuhnya, itu sudah ambil ambil ghanimah. Sebagian sahabat sudah ambil harta rampasan perang. Subhanallah, apa yang terjadi jemaah? Ternyata perangnya belum selesai. Saat gunungnya atau bukitnya ditinggal, tentaranya Khalid bin Walid masuk lewat belakangnya bukit. Ya, tentara yang sudah jauh di sana, di belakangnya sekarang ada tentaranya Khalid bin Walid. Yang tadi kabur balik lagi, jadi tentaranya Rasulullah, kaum muslimin diapit dari depan dan dari belakang. Separuhnya di sini, separuhnya di sini. Ya. Bagaimana jamaah perang tidak satu sisi, susah ya. Diapit dari dua, sampai desas-desuskan bahwasanya Rasulullah meninggal dunia. Porak-poranda semua, ada yang kabur ke kota Madinah, ya, ada yang mati, ada yang cacat, macam-macam ya, menghalangi Rasulullah SAW dari serangan musuh. Berantakan jamaah. Tadinya sudah benar, tapi lihat ada satu perintah Nabi ditinggal kucar-kacir semua. Lalu bagaimana di zaman kita ini sudah banyak perintah Nabi yang tidak dibuat, diselisih. Bagaimana kita mau menang melawan musuh-musuh kita jika masih banyak perintah-perintah Rasulullah SAW yang tidak dikerjakan, justru yang sama Rasulullah dilarang itu yang dibuat. Maka hati-hati para jamaah sekalian, ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah SAW dalam beragama.
Ya, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim, ya, anna bihasabi mutaba'atir Rasul SAW takunul izzatu wal kifayatu wan nusrah. Sejauh apa kita itu ikut sama sunnahnya Rasulullah SAW, maka sejauh itu pula akan datang kemuliaan, kecukupan dan pembelaan atau bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Kama anna bihasabi mutaba'atihi takunul hidayatu wal falah wan najah. Begitu juga sejauh apa kita itu berittiba, ikut sama Nabi, maka sejauh itu pula hidayah Allah, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan buat kita semua akan kita raih. Koridornya dari sejauh apa kita itu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin dahsyat kita ittiba, semakin dahsyat juga pertolongan dari Allah, kecukupan dari Allah, hidayah, petunjuk dari Allah, kesejahteraan dari Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan buat kita semua. Itu semua tergantung sejauh apa kita ikut sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibnu Qayyim, "'allaqa sa'adatad darain bimutaba'atihi." Allah Subhanahu wa taala itu menggantungkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat dengan ittiba. Semakin kita ikut Nabi, semakin bahagia di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kesuraman dalam hidup ini di dunia dan di akhirat digantung sama Allah dengan jauhnya orang dari mengikuti sunnahnya Rasulullah SAW, digantung dengan penyelisihan kepada sunnah Rasulullah SAW. Semakin kita dekat, semakin bahagia, semakin sejahtera, semakin selamat. Semakin menyelisihi, semakin binasa, semakin susah, suram hidup seseorang di dunia dan di akhirat. Kata Imam Ibnu Qayyim, "Fali atba'ihil huda wal aman wal falah wal izzah wal kifayatu wan nusratu wal walayatu wat ta'yid." Bagi pengikutnya Nabi itu ada petunjuk, ada keamanan, ada kesejahteraan, ada kemuliaan, ada kecukupan, ada pertolongan dari Allah, ada kekuasaan yang Allah berikan, wa ta'yid dan pengkokohan dari Allah, diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tibul aish, hidup yang baik di dunia dan juga di akhirat. Namun siapa-siapa yang menyelisih Rasulullah SAW, baginya az-zillatu was-sagharu, ya, kehinaan, kekerdilan, wal khaufu, ketakutan, wal dhalal, kesesatan, wal khudlan, ya, kerendahan, wasyaqa'u fid dunya wal akhirah, dan kesulitan di dunia dan juga di akhirat. Ya, maka ini hati-hati bagi orang-orang yang suka beramal dalam agama ini namun amalannya tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia meniru petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang seperti ini akan jauh dari yang namanya keselamatan. Amalannya pun akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal yang diterima adalah amal yang akan menyelamatkan pelakunya kelak di hari kiamat. Yang jelas amalan tersebut itu selaras dengan petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Adapun sebaliknya, beramal tapi tidak selaras sama apa yang diperintahkan sama Nabi, diterimakah amalannya? Tidak. Siapa yang bilang? Bukan saya, Rasulullah yang bilang. Apa kata Rasulullah? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal satu amalan yang tidak pernah kami perintahkan amalannya, maka amalannya tertolak. Ya. Makanya jangan segan-segan untuk tanya, Ustadz, apakah ada dalilnya? Tanya, tidak masalah. Tugasnya Ustadz untuk menjelaskan. Ini dalilnya, ini penjelasan para salaf, ya, para sahabat dan para pengikutnya. Tanya, tidak masalah. Karena kita disuruh sama Allah untuk ikut apa? Rasulullah SAW. Kalau bukan dalilnya dari Al-Quran atau dari Sunnah Nabi Muhammad SAW. Faman talaban najah fa'alaihi an yalzama gharzahu wa an yatamassaka binahjih. Siapa yang mau selamat, pegang jalan yang satu ini. Pegang jalannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan teruslah berjalan di atas jalan Nabi. Dan jauhilah yang namanya mengada-ada di dalam agama ini.
merubah-rubah sunnahnya Nabi. Ya. Makanya dahulu salah satu nasihatnya Rasulullah SAW untuk umatnya, ya, jika berkhutbah apa isinya? Fa inna khairal hadithi kitabullah, sebaik-baik ucapan itu dari Al-Quran. Wa khairal huda, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad SAW. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, wa syarrul umuri muhdatsatuha, seburuk-buruk perkara adalah yang diada-adakan, yang baru. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan seluruh perkara-perkara baru tersebut hakikatnya adalah kesesatan. Siapa yang bilang? Rasulullah. Setiap khutbah Rasulullah apa? Saat khutbatul hajah baca ini. Peringatan dari Nabi, hati-hati, jangan dirubah-rubah agama. Sudah lengkap semua, tinggal dijalani saja. Agama sudah lengkap, tinggal kita jalani saja. Ya. Itu poin yang kedua, yaitu apa? Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib bagi setiap orang yang ingin selamat, ya, maka jauhilah yang namanya bid'ah-bid'ah, dan berpeganglah kepada sunnah dalam seluruh perkara dalam agama ini, dan memahami sunnah-sunnah tersebut dengan pemahamannya para sahabat dan para salafus saleh, sebagaimana disebutkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bani Israil tafarraqat ala 72 millah, sungguh bani Israel itu berpecah menjadi 72 golongan. Wa taftariku ummati ala 73 millah, adapun umatku berpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar, semuanya terancam masuk neraka, illa millatan wahidah, kecuali satu yang tidak terancam neraka. Para sahabat tanya yang satu apa tanya yang 72? Sahabat ditanya, ya, siapa ya Rasulullah? Itu pertanyaannya, nanya yang 72 atau nanya yang satu? Hah? Karena ada orang zaman sekarang, terus 72-nya siapa? Loh, ya tidak tahu. Nabi tidak ngasih tahu kok. Yang Nabi kasih tahu, yang satu. Dan para sahabat mengincar memang yang satu ini, yang masuk surga. Betul? Kata para sahabat, man hiya ya Rasulullah? Siapa kelompok yang selamat itu ya Rasulullah? Bukan yang binasa 72, bukan. Bebas, sama aja yang 72, bebas. Pokoknya kita bukan yang 72 itu. Dijawab sama Rasulullah, man kana mithli ma ana alaihi wa ashabi, siapa yang beragama seperti aku dan para sahabatku. Ya, banyak riwayatnya, ada yang mengatakan ma ana alaihi wa ashabi, yang ikut seperti aku dan para sahabatku. Subhanallah. Sebenarnya agama mudah para jamaah, tinggal ikut Nabi dan para sahabatnya. Tapi datang para ahlu bid'ah, ngobrak-ngabrik, akhirnya ribet dan susah mau memahami agama ini. Saling bantah akhirnya antara satu dengan yang lain, akhirnya susahlah kita mau memahami agama ini. Aslinya semuanya mudah. Ya. Dipersulit sama mereka-mereka. Harus begini, harus begitu. Ya. Kalau ada orang mati, nanti sekian hari bikin acara, sekian hari bikin acara. Susah tak itu jamaah? Susah atau gampang itu? Ya itu, yang disenangi yang susah-susah itu. Yang sunnah, yang mudah, dibilang kayak kucing mati. Ditemui justru kalau ada orang tidak sholat di masjid, dibiarin. Tapi kalau ada orang mati tidak ditahlilkan, seakan-akan apa? Wow, sudah bikin dosa besar ini. Mana yang lebih wajib sholat di masjid bagi laki-laki, apa acara tahlilan jamaah? Subhanallah, ya itulah. Saat ya, bid'ah itu disemarakkan, sunnah akan redup. Kebalikannya, saat sunnah itu dihidupkan, bid'ah yang akan redup. Dua ini tidak bisa digabung jadi satu. Ya, hati-hati. Ini contoh kecil saja, masih banyak contoh-contoh yang lain. Hati-hati. Ya, karena improvisasi update-update ini akan terus ada dan aneh-aneh. Ya. Karena pernah ketemu orang sholat, sebelum sholat baca An-Nas dulu. Baca An-Nas dulu.
Antum pernah tahu? Anda tidak tahu, Anda cari-cari warna An-Nas. Kok dibaca sebelum takbiratul ihram baca An-Nas dulu? Macam-macam, beda-beda. Ada yang baca surat lain lagi. Nanti ayat kursi. Terus improvisasi akan berbeda-beda terus. Ada terus. Tapi sunnahnya apa? Satu. Sunnahnya sama. Antum mau ikut dimanapun, sunnah itu satu, sama. Terutama urusan akidah. Akidah ahli sunnah wal jamaah itu di seluruh penjuru negeri yang ada orang Islamnya, yang ahli sunnah wal jamaah itu sama semua. Mau di Irak, mau di Saudi, mau di Syam, mau di Mesir, mau di Yaman, sama akidahnya semua. Imam yang 4 sama akidahnya semua. Meskipun mungkin di fikih ada sedikit perbedaan, tapi intinya mereka semua bersatu dalam akidah, sama akidahnya, pemahamannya sama, yang diyakini pun sama, satu. Tapi yang ahlul bid'ah beda-beda. Yang di sini memahami begini, yang di sana memahami begitu. Pokoknya sudahlah, pokoknya jangan dimaknai sesuai sama isi Al-Quran. Bebas apa aja, pokoknya jangan sama Al-Quran. Yang ikut sama Al-Quran dimusuhi, yang beda-beda semuanya dirangkul jadi satu. Subhanallah. Ini yang terjadi para jemaah sekalian di lapangan dan bisa kita lihat sekarang. Ya. Dan kita tidak bisa berpegang teguh kepada sunnah Nabi ini jika kita tidak mewujudkan yang namanya menuntut ilmu syar'i. Kita tidak bisa mewujudkan ittiba kepada Nabi kalau kita tidak apa? Belajar. Kita bisa ikuti sunnah Nabi kalau kita belajar, tahu sama ilmunya. Kalau tidak belajar tidak bisa. Bagaimana caranya mau ikut sunnah? Mana tahu ini bid'ah, ini sunnah, ini wajib, ini sunnah, ini haram, ini makruh. Tahu dari mana? Belajar, dicatat dan diamalkan. Ya, itu poin yang kedua yang disampaikan oleh Syekh di sini. Poin yang ketiga para jemaah sekalian, yang perlu diperhatikan di dalam jalan menuju keselamatan adalah khasyatullah wa taqwahu, takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah SWT berfirman dalam surat An-Nur ayat 52, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqih fa ulaika humul faizun." Barang siapa yang taat kepada Allah atau barang siapa yang bertakwa, taat kepada Allah dan Rasulnya, lalu takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang menang. Taat kepada Allah dan Rasulnya sudah kita bahas, tauhid dan ittiba sunnah. Poin ke-1 dan poin kedua ada di satu ayat semuanya, An-Nur ayat 52. Taat kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada Rasulullah, ittiba sunnah. Sudah kita bahas ini dua. Ada dua lagi yang menjadi poin yang ketiga adalah wa yakhshallaha, takut kepada Allah, wa yattaqih dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah orang-orang yang meraih kemenangan. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa perkara yang tidak bisa kita meraih kemenangan melainkan kita harus kerjakan perkara-perkara ini. Yang pertama, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW. Sudah kita bahas dua poin ini. Lalu dua perkara yang selanjutnya, takut kepada Allah dan takwa. Takut para jamaah ini adalah asas yang sangat besar untuk agar kita selamat kelak di hari kiamat. Allah SWT mensifati orang-orang penghuni surga itu di beberapa ayat dalam Al-Quran, salah satunya dalam surat Al-Mu'minun ayat 57, min khasyati rabbihim musyfikun. Mereka itu dulu saat hidup di dunia selalu kemana-mana bawa rasa takut kepada Allah. Ini salah satu ciri-cirinya orang penghuni surga. Saat hidup itu takut sama Allah. Dan Allah sifati mereka, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang-orang mukmin itu jika disebutkan nama Allah di hadapan mereka goncang hatinya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa demikian? Karena rasa takut itu para jamaah sekalian akan membuat seseorang menjauhi keburukan-keburukan dan membuat ketaatan-ketaatan. Ya. Kalau orang tidak takut sama Allah, berat. Haram halal terjang semua. Haram halal terjang semua, tidak peduli. Tidak takut sama Allah. Zina, tidak apa-apa. Riba, sini. Kalau ente tidak mau riba, kasih ke ana saja. Gitu katanya. Nantang dia. Apa lagi? Korupsi. Baca bismillah pula. Bismillah, kata dia. Tidak ada takutnya sama Allah sama sekali, jemaah. Ya, tidak ada tameng antara dia sama keburukan-keburukan, tidak ada sama sekali. Sudah jarang kita temui orang-orang yang diajak buat maksiat terus dia bilang aku takut kepada Allah. Jangan, jarang kita temui sudah. Ya, inni akhafullah. Jarang kita temui ini sudah. Orang sudah banyak yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah membedakan antara seorang mukmin dan munafik. Apa kata Imam Hasan Al-Basri? Al-mu'minu jama'a ihsanan wa syafaqah. Orang mukmin itu mereka berbuat kebaikan dan meletakkan rasa takut dalam hatinya, padahal buat kebaikan terus tapi masih takut. Adapun sebaliknya orang munafik, jama'a ihsanan wa amna, setiap hari bikin dosa, tidak ada amal solehnya sama sekali, tapi merasa aman dari marahnya Allah. Lalu beliau membaca ayat Al-Quran, innal ladzina hum min khasyati rabbihim musyfikun. Orang-orang mukmin itu yang selalu kemana-mana takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Munafik tidak takut jamaah, gas, semuanya digas, bebas. Sudah tidak ada amal solehnya sama sekali, keburukan digas, dia ngerasa aman pula. Oh nanti akan diampuni sama Allah, oh nanti surga luas ya, Allah maha pengampun, Allah maha menyayangi, tenang ya, tidak pernah takut dia. Orang mukmin takut jamaah sama Allah Subhanahu wa taala. Banyak amalannya, tapi kemana-mana merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang separuh yang selanjutnya dari poin yang ketiga adalah takwa. Ya, takwa adalah seluruh kebaikan yang bisa dibuat oleh seorang hamba di atas muka bumi ini dari ketaatan-ketaatan ya, yang mana ini juga termasuk dari salah satu sebab yang mendatangkan keselamatan bagi seseorang di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat di Al-Qur'an, salah satunya surat Az-Zumar ayat 61, wa yunajjillahu alladhina taqaw. Allah akan yunajji ya, menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Di ayat yang lain surat Fussilat ayat 18, wa najjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Kami selamatkan orang yang beriman dan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Naml ayat 53, wa anjaynal ladzina amanu wa kanu yattaqun. Sama persis. Kami selamatkan orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kami selamatkan kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu apa arti dari kalimat takwa? Siapa yang tahu apa artinya takwa? Ya ikhwah. Apa arti takwa? Sudah, kalau diem, ana diem juga. Siapa yang tahu? Apa arti dari takwa? Silakan. Bismillah. At-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Masya Allah. Diterjemahkan. Terjemahkan. Bismillah. Takwa adalah untuk engkau melakukan ketaatan atas ilmu Allah, ilmu dari Allah, ya. Ilmu dari Allah, ya. Terus dengan berharap pahala dari Allah, dan engkau meninggalkan maksiat atas ilmu dari Allah
dan engkau takut dari azab Allah. Ya, takwa ada dua bagian. Yang satunya melaksanakan yang Allah perintahkan di atas ilmu, bukan ngarang-ngarang, ya, ada ilmunya. Karena apa? Berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Separuh yang kedua, meninggalkan yang sama Allah dilarang di atas ilmu juga. Dia tahu ini terlarang. Karena takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala. Itu arti dari takwa. Ya. Dan sudah kita bahas beberapa poin juga di pertemuan yang lalu, bagaimana orang yang melakukan ini, takwa ini, yang sama Allah diperintahkan dia kerjain semua, dan yang sama Allah dilarang dia kerjain semua, yang sunnah-sunnah sama dia tidak dikerjain, seperti yang tadi malam kita bahas itu, yang namanya muqtasid itu ada hadisnya. Jadi ada seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya Nu'man bin Qawqal radhiyallahu anhu. Dia bilang, "Ya Rasulullah, ara'aita, gimana menurutmu ya Rasulullah? Idza shallaitul maktubata wa haramtul harama wa ahlaltul halala." Kalau aku jaga yang wajib-wajib semua, sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, semua aku jaga dengan baik, lalu aku cukupkan diri sama yang halal dan aku jauhkan yang haram-haram semua, a'adkhulul jannah, apakah dengan itu aku bisa masuk surga? Yang wajib-wajib dikerjain semua, yang terlarang sama dia ditinggal semua. Dia cukupkan dirinya sama yang halal, yang haram sama dia ditinggalkan. Apakah bisa masuk surga dengan itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Naam, bisa masuk surga. Ya. Dan kita perlu yang namanya sabar untuk menjalani ketaatan ini. Ya, karena susah orang mau berbuat ketaatan jika tidak sabar. Gangguannya banyak sekali, bisikan-bisikan setan juga sangat banyak, kesibukan-kesibukan kita yang juga terkadang menjadi sebab kita tidak berbuat ketaatan. Makanya perlu mujahadah dan bersabar untuk melakukan hal-hal ini. Itu poin yang ketiga. Isya berapa menit lagi? 4 menit. Poin yang keempat, 5 dan 6 itu ada dalam satu hadis. Tadi poin 1 apa tak? Mentauhidkan Allah SWT. 2, ittiba sunnah. Yang ketiga, takut kepada Allah dan bertakwa. 4, 5, 6 dijelaskan dalam satu hadis. Ya. Disebutkan para jamaah sekalian, satu hari ada seseorang sahabat namanya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Beliau tanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, man najah?" Gimana ya Rasulullah keselamatan itu? Apa itu keselamatan? Aku harus gimana supaya selamat? Rasulullah jawab sama 3 jawaban. Jawaban pertama, poin yang keempat, jawaban keduanya, poin yang kelima, jawaban ketiganya, poin yang ke-6. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, imlik alaika lisana. Tahan dan kuasai lisanmu. Peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pentingnya menjaga al-lisan, agar kita perhatikan apa yang keluar dari mulut kita. Jika kebaikan maka silahkan diucapkan, jika ternyata bukan kebaikan maka lebih baik tidak usah diucapkan. Rasulullah SAW juga bersabda di hadis yang lain, "Man kana billahi wal yawmil akhir falyakul khairan awil yasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka katakan kebaikan atau diam. Karena sungguh para jamaah sekalian, bahayanya lisan ini sangat mengerikan. Ya. Wa jinayatuhu azimah atau kabirah. Dan sungguh apa kerusakan yang bisa dibuat oleh lisan ini sangat besar dampaknya bagi diri seseorang, bagi agama seseorang,
bahkan bagi kehidupan bersama di antara satu kaum. Makanya urusan lisan ini ancamannya sangat besar. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib." Ada seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dia anggap ini hal-hal biasa, dia tidak pedulikan itu, yang membuat orang ini kepleset masuk ke neraka jahanam yang dalamnya 70 tahun atau yang dalamnya sejauh timur dan barat. Kalimat bikin orang kepleset masuk ke neraka jahanam. Ya, ini peringatan dari Rasulullah, hati-hati. Ya. Dan bagaimana dalam Islam ini orang yang mau selamat juga diperintahkan untuk jaga lisannya. Bagaimana kita ini digantung sama lisan kita ini? Ya. Yang mana lisan ini juga banyak urusannya sama anggota badan kita yang lain. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam, fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Setiap pagi bangun dari tidurnya, anak cucu Adam itu, ya, seluruh anggota badannya, seluruh anggota badannya itu mengingatkan lisannya. Seluruh anggota badannya bilang, "Ittaqillaha fina." Lisan, bertakwalah engkau kepada Allah atas kami. Fa inna ma nahnu bika. Kami ada di belakangmu. Kamu corongnya. Hati-hati. Bertakwalah kepada Allah akan atas kami ini. Fa in istaqamta istaqamna. Kalau kamu benar, kami benar semua. Fa in wajasta wajasna. Kalau kamu ngawur, asal bunyi, kita berantakan semua. Kita kena semua dampaknya. Di seluruh anggota tubuh ini memperingati apa? Lisan. Sudah diperingati, tapi masih aja suka lisan ini berucap hal-hal aneh-aneh, jemaah. Kita lanjutkan setelah azan isya. Fadhal muadzin azan dulu.
Kita lanjutkan para jemaah sekalian, maka menjaga lisan dan memperhatikan lisan, di dalamnya terdapat seluruh kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan sebaliknya, saat orang tidak menjaga lisannya dan melalaikan lisannya, maka ini akan menjadi sebab kebinasaan dan kerugian bagi dia di dunia dan di akhirat. Ya, makanya salah satu hadis Rasulullah SAW yang dimana di hadis tersebut Rasulullah menjelaskan tentang pondasi-pondasi agama ini dan pintu-pintu seluruh kebaikan. Ya, saat Rasulullah jelaskan itu dan diakhiri oleh Rasulullah SAW dengan satu kalimat. Apa kalimatnya? Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Apakah engkau mau tahu? Ya. Yang main atau punya andil besar dari seluruh kebaikan-kebaikan yang sudah dijelaskan itu? Ya. Apakah kalian mau aku beritahu? Kata Rasulullah SAW, kata para sahabat, tentu ya Rasulullah. Langsung Rasulullah pegang lisannya, dipegang sama Nabi lisannya, lalu Rasulullah bilang, kuffa alaika hada, jaga ini seluruh kebaikan ini bisa hancur semua karena kamu tidak jaga lisan. Ini ujungnya, ujung tombaknya, hati-hati. Ya. Maka bagi setiap mukmin untuk bersungguh-sungguh menjaga lisannya dengan baik, agar dia diselamatkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Ya. Yang kedua, ini kita kembali ke hadis yang pertama tadi dari Uqbah bin Amir saat bertanya apa itu keselamatan. Dari 3 kita baru jawab 1. Apa tadi? Jaga lisan. Imlik alaika lisanak. Pegang dan jaga lisanmu. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, wal yasa'ka baituk, yang betah di rumah, anggap rumahmu itu luas untukmu. Rumahnya para sahabat dulu kecil-kecil, sudah beres kerja pulang, bukan habis kerja nongkrong sini nongkrong sana, duduk sini duduk sana, jalan-jalan sini jalan-jalan sana, bukan. Yang betah di rumah, sudah sama anaknya sama istrinya di rumah. Ya. Kita diperintahkan para jamaah untuk menghindar dari fitnah-fitnah. Di luar rumah itu banyak fitnah, banyak ujian yang terkadang kita kalau sudah terpapar, kena, terbawa sama fitnah tersebut, kita disuruh tutup pintu-pintu rumah kita dari fitnah-fitnah tersebut, menghindarinya agar kita selamat di dunia dan di akhirat, selamat agama dan dunia kita. Ya. Di sini Rasulullah bilang wal yasa'ka baituk, agar rumahmu itu luas untukmu. Maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syekh, ayyahrisul mar'u ala luzumi baitihi, agar orang itu berdiam di rumahnya. Apalagi di zaman-zaman fitnah yang sedang berkecamuk, sudah di rumah aja. Dia jauhi itu main-main dan mendekat kepada jurang-jurang fitnah. Kenapa? Karena biasanya di rumah itu tempat yang paling aman dan paling selamat untuk seseorang menjauhkan dirinya dari fitnah. Tapi kalau sudah keluar, dia terpapar sama fitnah, minimal fitnah wanita. Datang ke kafe, banyak perempuan di sana jamaah. Ternyata perempuan-perempuan di luar itu lebih bagus dari istri anak, kata dia. Goyang, fitnah. Orang kalau sudah kena fitnah, gelap jamaah semua, gelap semuanya. Kita diminta untuk tetap di rumah supaya menjauhi fitnah. Tapi zaman sekarang ada ini, fulan bin fulan ini lebih bahaya dari keluar dari rumah sekarang. Kenapa? Yang di luar semuanya bisa dilihat dari sini, hati-hati. Ya. Zaman dulu orang yang keluar yang melihat dunia. Sekarang antum tidak usah keluar, antum bisa lihat dunia dari yang satu ini. Ya, maka dari itu para jamaah sekalian, agar kita kalau tidak perlu tidak usah keluar. Ya. Ada cerita, ada seseorang motornya hilang, dicuri orang. Sana di kampung yang jauh.
Kampungnya dia jauh. Akhirnya dia beli motor lagi, terus dia berjalan. Sakit hati akan motornya yang hilang itu masih ada sepertinya. Sudah berjalan waktu cukup lama. Dia jalan mungkin jadi kurir ojek atau gimana, tidak tahu. Jalan nganter-nganter barang jauh ke satu kampung yang lain, ke daerah yang lain. Subhanallah jamaah, di kampung yang sedang dia lewati ada orang ketangkep lagi nyuri motor. Ini orang turun dari motornya, diparkir motornya, ikut-ikut mukul si maling. Fitnah bukan ini? Dosa lah itu? Dosa. Orang-orang di kampung, itu siapa kata dia? Kok ikut-ikut? Enggak ada apa-apa, motor anak pernah hilang soalnya kata. Dia melampiaskan. Terus kalau orangnya mati, dia kena enggak dosanya itu? Kalau orang dipukul tadi mati, kena dosanya enggak dia? Bunuh orang? Kena, lihat fitnah. Tipis. Di luar rumahnya terpapar fitnah. Emosi bergejolak, ikut-ikutan pukul orang. Mati jemaah orang. Kalau bisa mati orang. Demonstrasi. Awalnya mau nonton demonstrasi. Enggak mau ikut. Akhirnya asyik ikut-ikutan. Fitnah jemaah. Enggak boleh. Apalagi urusan-urusan di zaman-zaman fitnah seperti ini, tempatnya di mana yang paling baik? Di rumah. Jangan letakkan diri kita di jurang-jurang fitnah. Main di tepi jurang, kalau jatuh susah mau kembali. Ya. Makanya dahulu Rasulullah SAW mengatakan, ta'awwadhu billahi minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya. Ta'awwadhu billah. Ya. Minta kepada Allah agar kalian semua dijauhkan dari fitnah yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Minta kepada Allah agar kalian semua dijauhkan dari fitnah. Ya. Termasuk apalagi di zaman sekarang ini kita punya alat yang satu ini harus kita perhatikan, hati-hati. Jangan sampai kita terfitnah sama alat yang satu ini. Yang semua yang kita mau ada di sini. Main judi sekarang tidak perlu datang ke kasino, main di sini bisa. Ya, tidak perlu. Orang mau main judi dulu datang ke bandar judi. Sekarang tidak perlu, di sini ada. Mau main-main sama pinjol, tidak perlu datang ke loket pinjam uang, di sini bisa. Kasih lihat foto KTP, selesai. Mau pornografi ada, semuanya ada. Semua ada. Dari fitnah-fitnah yang ada di muka bumi ini, di sini ada. Ya, makanya ya, kita harus berhati-hati dan ekstra di zaman seperti ini, karena kita hakikatnya ada di tepi jurang, bahaya. Subhat-subhat semua ada di sini. Nonton debat ahli sunnah versus apa? Wahabi versus itu. Wah, ilmunya masih lemah. Sudah nonton apa? Debat. Akhirnya kena subhat yang dipaparkan. Wah, ini yang benar nih. Ternyata para salaf juga tabarruk sama kuburan. Ternyata hadisnya lemah. Ternyata hadisnya diperbincangkan sama banyak para ulama. Yang sudah kena ya kena ya. Kena sudah subhatnya. Mau dibuang dari kepalanya setengah mati sudah. Bahaya jamaah ini. Ya, orang terdahulu karangan para salaf kalau ada subhat yang keluar dari mulutnya mereka ahli bid'ah, mereka tutup telinga. Anaknya disuruh tutup telinganya. Kenapa? Takut bersarang dalam hati. Kita sekarang bukan tutup telinga, masukkan headset ke telinga, disumpel juga, tapi supaya lebih keras suaranya, didengarkan dari A sampai Z. Oh, ternyata selama ini kita terlalu ekstrim ternyata. Kena subhat sudah. Yang benar dibilang ekstrim, ya, yang salah dibilang itu yang benar. Ini kalau sudah kena subhat. Ya, hati-hati jamaah. Karena sungguh orang-orang yang berbahagia itu dan orang-orang yang selamat, siapa-siapa yang telah dijauhkan dari fitnah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innas sa'ida liman junnibal fitnah. Sungguh yang berbahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Dia yang bahagia. Fitnah syubuhat, fitnah syahwat, dan fitnah-fitnah yang lain. Dan poin yang ke-6 masih di hadis yang sama, setelah
jaga lisan, dan yang betah di rumah. Apa yang ketiga? Kata Rasulullah, wabki ala khati'atik, tangisi dosa-dosamu, introspeksi diri, ndak usah ngurus orang lain. Kita ini hijrahnya banyak yang gagal karena sibuk ngurus orang. Fulan kok gitu, fulan kok gini, katanya begini, katanya begitu, kok begitu, jangan-jangan begini, jangan-jangan dia pura-pura. Subhanallah, ngurus orang, orang diurus, dirinya sama dia tidak diurus, hancurlah semuanya. Urus diri kita sendiri jamaah, tidak usah urus orang lain. Besok kita mati, masuk ke kuburan, kita ditanya sama malaikat, bukan orang-orang itu ditanya gimana fulan, gimana fulan, enggak. Kita ditanya man rabbuk, ya mama dinuk, mama nabiyuk. 3 pertanyaannya, bisa enggak kita jawab itu? Disebutkan bahwasanya banyak sekali datang nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan betapa utamanya taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana ini menjelaskan kepada kita bahwasanya taubat dan istighfar itu salah satu jalan keselamatan yang sama Allah diperintahkan dan diminta kepada kita semua untuk melaksanakannya. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu suatu hari mengatakan, ajibtu liman yahliku wan najatu ma'ahu. Aku itu bingung, orang masih celaka padahal keselamatan itu sama dia dipegang. Orang-orang bingung, maksudnya apa? Keselamatan dipegang. Kata Ali bin Abi Thalib, istighfar. Kamu bisa mudah mengucapkan istighfar, tapi kenapa kok masih celaka? Padahal istighfar itu jalan keselamatan. Kok masih banyak yang binasa? Padahal cuma mau astaghfirullah, gampang. Ali bin Abi Thalib bingung. Kok berat betul mau istighfar? Padahal itu sesuatu yang mudah hakikatnya. Ya. Makanya sama Rasulullah dibilang, wabki ala khati'atik. Ya, ini isyarat dari Rasulullah agar kita menangisi dosa-dosa kita pikir dosa-dosa kita dan banyak-banyak bertobat kepada Allah. Ya, semua dosa-dosa yang telah kita buat, yang kita ingat atau yang kita lupa, tanpa terkecuali yang besar ataupun yang kecil. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, atau Rasulullah SAW dahulu sering berdoa di setiap sujudnya, Allahumma ghfirli dzambi kullahu, ya Allah ampuni dosa-dosaku seluruhnya ya Allah, diqqahu wa jillahu, yang kecil-kecil dan yang besar-besar, wa awwalahu wa akhirahu, yang awal-awal dan yang akhir-akhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, yang terang-terangan dan yang tersembunyi. Rasulullah minta diampuni dosa-dosanya di setiap sujudnya. Ya, kalau Rasulullah minta diampuni, gimana kita jemaah? Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa sirrahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Ya. Ampuni dosaku semua ya Allah, yang kecil yang besar, yang awal-awal yang akhir-akhir, dan yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Ini doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh seorang hamba jika dia bertobat kepada Allah, maka Allah akan lepas dia dari dosa-dosanya seluruhnya, asal tobatnya tobat nasuha. Dan syarat dari tobat nasuha itu ada 3 atau ada 4. Yang pertama ikhlas, ini tobatan nasuha, ikhlas. Yang kedua menyesali dosa-dosanya. Yang keempat memutus jalur ke dosa tersebut. Yang ketiga, yang keempat apa? Bertekad untuk tidak kembali. Bertekad untuk tidak kembali. Ini syarat dari taubatan nasuha. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira." Ya, beruntung dan sungguh beruntung orang yang menemui di buku catatan amalnya kelak istighfar yang sangat banyak. Apa yang kita ucapkan itu dicatat sama malaikat.
nanti Allah akan kasih papar ke kita semuanya buku catatan amal kita. Sungguh beruntung, kata Nabi, yang kelak menemui buku catatan amalnya penuh dengan istighfar. Karena setiap istighfar akan dicatat sama malaikat. Dengan kata lain, beruntung orang yang banyak beristighfar. Beruntung. Dia akan temui nanti istighfarnya banyak tercatat di buku catatan amalannya. Beruntung dia jika dia temui hal tersebut. Dan Rasulullah mengatakan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yawmi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sungguh aku, kata Rasulullah, bertobat dalam satu hari, beristighfar kepada Allah pada satu hari minimal 70 kali atau lebih banyak dari 70 kali dalam sehari. Dan juga dikatakan, katanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, kata beliau, inna kunna la na'uddu li Rasulillah SAW fil majlisil wahid mi'ata marrah. Kami dulu suka ngitung Nabi itu di satu majelis, duduk sama para sahabat di satu majelis. Kami pernah hitung istighfarnya Nabi itu kurang lebih 100 kali di satu majelis. Rasulullah bilang, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Itu sama Abdullah bin Umar dihitung. Rabbighfirli wa tub alayya, coret lagi 100 kali satu majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Siapa yang mau selamat para jemaah sekalian agar dia berpikir tentang bagaimana dia bertobat kepada Allah, pikirkan dirinya, jangan memikirkan orang lain. Lalu poin yang keberapa sekarang? Yang ke-7. Itu adalah memperbanyak doa dan bersandar kepada Allah, mengandalkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidupnya. Orang mau selamat, dia harus banyak-banyak berdoa. Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah SWT mengatakan apa? Doalah kepadaku maka akan aku jawab doanya. Dan Allah mengatakan, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku jawab doanya orang-orang yang berdoa jika mau berdoa kepadaku. Dan kita harus tahu, lihat, sadar atau tidak, Al-Fatihah itu dijadikan sebagai rukun dalam sholat kita. Betul ya? Jadi minimal orang baca Al-Fatihah dalam satu hari itu 17 kali minimal. Ya, dari sholat subuh sampai sholat isya ada 17 rakaat dan setiap rakaatnya ada Al-Fatihahnya. Ternyata di dalam Al-Fatihah itu ada doa yang sama kita dibutuhkan. Kita dipaksa sama Allah disuruh baca doa ini, sadar atau tidak. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Ya, itu ada dalam surat Al-Fatihah yang kita diperintahkan untuk baca itu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta sama Allah ditunjukkan jalan yang lurus supaya selamat di dunia dan di akhirat. Dan sungguh para jemaah sekalian, doa ini adalah sesuatu yang sangat agung yang dibutuhkan oleh setiap hamba. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah, minta mengulang-ulang doanya kepada Allah. Ini semua adalah sebab keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat. Makanya dahulu para nabi itu sedikit-sedikit doa kepada Allah, minta keselamatan dari Allah, dan sama Allah dijawab doanya. Dan Allah selamatkan mereka. Dari Nabi Nuh dulu menghadapi kaumnya. Apa kata Nabi Nuh? Qala rabbi inna qaumi kadzdzabun. Ya Allah, kaumku mendustakanku ya Allah. Faftah bainana wa bainahum, atau baini wa bainahum bil haqq, atau fatahan. Wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. Ya Allah, beri jarak antara kami dengan mereka, orang-orang yang tidak mau beriman, dan selamatkan kami. Selamatkan aku, ya Allah, kata Nabi Nuh, dan orang-orang yang beriman kepadaku dari kaum-kaum yang zalim. Apa kata Allah? Fa'anjaynahu, kami selamatkan dia, wa man ma'ahu, dan siapa yang bersama Nuh, fil fulkil mashhun, di bahtera itu. Kami selamatkan, kata Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang selamatkan? Allah. Nabi Nuh minta sama Allah keselamatan, Allah selamatkan. Begitu juga Nabi Lut alaihi salam. Apa kata Nabi Lut? Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun. Ya Allah, selamatkan aku dan keluargaku dari perbuatan keji mereka ini. Perbuatan keji yang tidak pernah dibuat sama kaum manapun di atas muka bumi pada saat itu. Apa yang dibuat sama kaumnya Nabi Lut? Ya, LGBT. Laki sama laki, ya, melampiaskan syahwatnya sama laki-laki, bukan sama wanita. Apa kata Allah? Fanajjainahu ahlahu ajma'in. Kami selamatkan dia dan keluarganya sesuai dengan permintaannya, kecuali istrinya yang memang tidak mau selamat. Dikasih tahu dia tidak mau tahu, akhirnya istrinya ikut kena azab. Ya, sama Allah sudah diselamatkan, sudah keluar sebenarnya istrinya ikut sama Nabi Nuh, tapi istrinya tidak kuat, ninggal kampung halamannya kembali, dan esok harinya diazab semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana doanya Nabi Yunus alaihissalam saat ditelan oleh ikan paus? Siapa yang bisa bayangkan jamaah ditelan sama ikan paus? Mana ada musibah lebih dahsyat dari ditelan ikan paus dan tidak mati, hidup. Kalau ditelan mati selesai, ini hidup di dalam perutnya ikan paus. Tapi Nabi Yunus berdoa, bermunajat kepada Allah. Fanada fi dzulumat, kata Allah. Yunus itu bermunajat kepada Allah fi dzulumat, di 3 lapis kegelapan. 3 lapis kegelapan. Kegelapan laut, kegelapan perutnya ikan paus, dan kegelapan malam. Jadi satu. Kita selama ini gelap, satu lapis gelap, malam mati lampu gelap. Ini 3. Kedalaman laut, siang bolong itu jamaah, laut itu dalamnya gelap. Sudah itu di dalam mulutnya ikan paus, dan malam datang pula. Fanada fi dzulumat. Ya. 3 lapis kegelapan. An la ilaha illa anta. Tidak ada Tuhan yang paling patut disembah melainkan Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minadh dhalimin. Aku sungguh ya telah berbuat kezaliman, telah menjadi orang-orang yang zalim. Minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Fastajabna lahu. Kami jawab doanya. Wa najjaynahu minal gham, dan kami selamatkan dia dari malapetaka. Tidak ada orang selamat zaman ditelan ikan paus, dibawa masuk ke dalam samudra, mati. Tapi Nabi Yunus doa sama Allah, kami selamatkan, kata Allah, dia dari malapetaka. Wa kadzalika nunjil mu'minin, dan begitulah kami menyelamatkan orang-orang mukmin. Doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka para jamaah Subhanahu wa taala, jangan kita pelit-pelit berdoa. Mau selamat, minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Poin yang selanjutnya, yang keberapa? Ke-8. Hati-hati dari yang namanya ujub. Hati-hati dari yang namanya apa? Ujub. Ya, ujub ini menghabisi amal soleh kita. Kita terkadang lupa diri saat sudah berbuat ketaatan. Merasa bangga dan merasa ujub, oh saya sudah bisa begini, saya sudah bisa begitu. Masuk ke dalam hatinya ujub ini, tertipu dia sama dirinya sendiri. Fa innahu halikun la mahala. Sungguh ujub ini penghancur bagi amal-amal kita. Dikatakan oleh Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah, wal ujba fahdharhu innal ujba mujtarifun. Ujub, hati-hati, karena ujub ini bisa membinasakan a'mala sahibihi, amalan pelakunya, fi sailihil arami, seperti satu benda yang dihempas sama banjir bandang.
hilang semuanya, tidak ada sisanya jamaah. Karena apa? Ujub. Jadi siapa yang punya amal soleh, punya ketaatan yang sangat banyak, ya, jangan sampai masuk ke dalam dirinya penyakit yang satu ini, dan jangan sampai dia mau berbangga atau dia merasa dirinya sudah jadi orang baik karena amalan tersebut. Hati-hati, itu bisa menjadi sebab kebinasaan dia yang membuat amalannya gugur. Maka wajib bagi setiap muslim untuk terus merasa dirinya kurang. Apa jemaah? Untuk terus merasa dirinya itu kurang. Mau sedahsyat apa amal soleh yang dia sudah buat, dia harus tahu dia masih kurang untuk berbuat. Kata Rasulullah SAW, lan yudkhila ahadan amaluhul jannah. Sungguh amalan orang itu tidak bisa masukkan dia ke dalam surga hakikatnya. Ya. Rasulullah bilang begitu. Sahabat tanya, meskipun kamu ya Rasulullah sama begitu juga? Wala ana, sama, ana juga. Orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Amalannya kurang. Jangan bangga sama amalannya sendiri. Kita ini beramal, cari apa tadi? Makna ketakwaan tadi yang disebutkan tadi. Berharap apa? Rahmat dari Allah. Berharap ridha Allah, itu yang kita harap dari amalan kita. Dengan itu nanti kita sama Allah akan dimasukkan ke surga. Kata Rasulullah, illa an yataghammadani Allah bi fadlin wa rahmah. Sebenarnya ana juga tidak, tapi Allah sudah merahmati aku, kata Rasulullah SAW. Allah sudah merahmati Rasulullah SAW. Masalahnya kita belum tentu para jamaah sekalian. Maka jangan sampai merasa bangga sama amalan yang kita punya. Ya. Dan kita lihat bagaimana seorang Abu Bakar As-Siddiq yang tanya sama Rasulullah SAW tentang satu doa yang bisa dia baca saat sujud dalam sholatnya. Apa katanya Rasulullah kepada Abu Bakar? Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsira. Ya Allah, aku telah berbuat zalim pada diriku, kedzaliman yang sangat banyak. Wa la yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidaklah mengampuni dosa melainkan hanya Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik, ampunilah aku ya Allah dengan ampunanmu, warhamni, dan rahmati aku, innaka antal ghafurur rahim, karena sungguh Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ya, ini doanya Abu Bakar. Lalu kita siapa? Abu Bakar dengan amalan yang sangat dahsyat seperti itu, jadi teman hijrahnya Nabi, hartanya sama Nabi dipakai seakan-akan Nabi pakai hartanya sendiri. Nabi itu kalau mau pakai hartanya Abu Bakar, itu tidak pamit dulu. Sama Abu Bakar sudah diikhlaskan, anggap uangmu sendiri. Ya Rasulullah, ambil. Perlu apa-apa tinggal ambil aja, tidak usah pamit sama Abu Bakar. Akses no limit. Nomor rekening, nomor PIN, semuanya ada, tinggal pakai aja. Ibaratnya begitu. Tidak pakai pamit-pamit. Orang yang paling berjasa hartanya kepada Rasulullah, Abu Bakar. Ma nafa'ani malun qattun, ma nafa'ani mal Abu Bakar. Tidak ada harta yang paling bermanfaat untukku lebih dari hartanya Abu Bakar, kata Nabi. Abu Bakar ternyata doanya seperti ini, minta ampun sama Allah, minta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan para jamaah sekalian, poin yang ke-9, ya, setelah menghindar dari yang namanya ujub, kita harus ingat bahwasanya kelak kita semua akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang-orang berselancar itu lupa kelak dia akan berdiri di hadapan Allah, maka poin yang satu ini sangat penting untuk diingat. Ya, jangan sampai kita lupa, semuanya akan ada hisabnya, semuanya akan dihadapkan kepada Allah tanpa ada meja yang menghalangi antara dia dengan Allah, tanpa ada penerjemah. Langsung antara dia dengan Allah. Buku catatan amal semuanya akan dicatat semua di sana, amalan-amalan kita. Maka agar poin yang satu ini diingat-ingat, agar ya kita selamat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang ke-10 yang terakhir
agar kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan sampai kita lupakan poin yang satu ini, terutama di circle terdekat kita dulu, keluarga. Amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau kita mau selamat, kita harus amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jangan amar ma'ruf saja, jangan nahi mungkar saja, harus dua-duanya. Ya, ingat jamaah, kalau kita biarkan kerusakan yang kita lihat di depan muka kita, besok kerusakan itu akan datang ke rumah kita dan kita tidak bisa membendung itu. Siapa yang salah? Kita yang salah. Membiarkan kemungkaran tersebut, akhirnya kemungkarannya masuk ke rumah kita sendiri. Ya, banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan keutamaan amar ma'ruf nahi mungkar. Allah SWT berfirman, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kalian amar ma'ruf dan nahi mungkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan jadilah sebagian dari kalian umat yang mengajak orang kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang baik dan melarang kepada yang mungkar. Dan mereka lah hakikatnya orang-orang yang sejahtera. Maka itulah para jamaah sekalian, 10 poin yang semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita amalkan perlahan demi perlahan, dan kita bersabar untuk mengamalkan itu semua. Hada wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.